Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin 'abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diisi bangku. Kita kembali tentang tanda-tanda kiamat. Nanti baru kita lulus setelah selesaikan kiamatnya. Kalau ditanya bagaimana tanda-tanda kiamat, kalau saya bertanya kepada Anda, buka Bukhari 1967 sama 68 kalau nggak salah. Bukhari ya. Tanda-tanda kiamat. Perlu diketahui, kalau saya bertanya kepada Anda, oke, yang saya tanyakan, kalau nanti, kalau artinya apa yang membedakan? Tolong saya lihat apa perbedaan antara kaum muslimin dengan orang kafir di negeri ini. Ada tak perbedaannya? Kalau Anda tidak menjawab berarti sama. Lah iya dong. Kalau Anda tidak menjawab berarti kira-kira seperti apa? Apa perbedaannya orang kafir sama orang Islam di Indonesia? Salah. Cara beribadahnya lain, etikanya berbeda dengan salah. Yang saya tanyakan, penampilannya sama atau beda? Beda. Apa yang bedanya? Pendeta berjenggot. Oke lah. Apa yang membedakan? Kalau di Pakistan itu ada perbedaan antara cara berpakaian orang kafir dengan orang Islam. Dari pakaian ketahuan. India itu ketahuan pakaian orang Islam sama orang kafir. Lah ini Hindu, lah ini Islam, lah ini Syiah katanya. Ketahuan. Lantas ini apa perbedaannya? Enggak ada. Belas sama sekali sama. Ini bagian daripada ciri tanda-tanda kiamat. Yang kedua, apa yang dilakukan orang di Eropa dan Amerika yang tidak dilakukan di Indonesia dan dipromosikan dan didukung habis-habisan? Iya enggak? Terjadi apa tidak? Baca hadis Bukhari itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, belum akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa abad sebelumnya. Jadi sebelum mereka mengikuti orang-orang yang terdahulu, dari dulu sampai sekarang kembali kepada budaya kan? Kita harus menjadi orang Indonesia. Ciri khas kita ada. Kita punya budaya sendiri. Padahal budaya juga impor. Ada yang dari India, ada Cina, ada Mongol, ada Tartar. Kita ini kan seperti itu. Iya kan? Majapahit itu sendiri kan bukan orang Indonesia asli, orang asing, pendatang. Iya kan? Baik. Lalu kita tanya, semboyan ini semboyan kekufuran atau bukan? Semboyan kekufuran. Cuman menyenangkan hati yang mendengar yang tidak memiliki ilmu dan aqidah. Padahal kata Rasulullah SAW, umat ini akan kembali mengikuti umat-umat yang sebelumnya. Lanjut. Sejengkal demi sejengkal. Sejengkal demi sejengkal. Artinya step by step. Berproses. Apakah kita sekarang di Indonesia tambah baik atau tambah
dan sehasta demi sehasta. Kemudian semakin, kalau tadi sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta tambah pesat, prosesnya tambah cepat. Kemudian ada orang bertanya. Orang bertanya kepada Rasulullah SAW, isi pertanyaannya, ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi, apakah mengikuti orang Persia, Iran, Turki, Soviet itu masuk Persia, kemudian dan Romawi. Lanjut. Jawab beliau, Oke, dan Romawi ya. Romawi jelas ya, barat. Jadi yang ikut timur ya ikut barat. Kemudian jawab beliau, jawab Rasulullah SAW pertanyaan orang itu, siapa lagi orang yang selain ini? siapa lagi orang selain daripada ini? Blok timur dan barat, Persia, Iran, Turki dan sebagainya. Turki itu kan manusia rusak. Rusak, sak. Sebelum Indonesia rusak, itu Turki terlebih dahulu rusak. Turki itu terlebih dahulu bejat. Kalau Anda tahu jil di Indonesia, ketahuilah bahwasanya dulu pernah ada jil, toko jil pertama di dunia, yaitu di Turki, Tatruk. Itu jil. Jadi kalau Anda lihat di Indonesia, jil itu mencaci maki Allah dan Islam. Itu bukan perangai baru, bukan perilaku baru, itu kuno. Gila dulu orang di Turki, baru orang Indonesia ikut gila orang di Turki. Subhanallah. Kemana akalnya? Karena ada tokoh-tokoh yang gila yang mencaci maki Allah dan Islam di Indonesia ini, dipuja. Dia katakan inilah modernis, inilah orang-orang modern, inilah Islam yang modern. Jil, jaringan Islam liberal. Padahal ini bentuk daripada kekufuran. Ayo alaikumsalam. Turki itu mereka orang Persia dan orang yang pertama ngacak dalam Islam. Maka mereka pun terhina. Ada doa Rasulullah SAW untuk mereka. Karena Persia itu, Turki itu masuk dalam kelompok ras Persia. Kemudian lanjut. Hadis 1968 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk lubang biawak, niscaya kamu mengikuti mereka. Jadi lalu ditanya ya, lanjut. Kami bertanya, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, siapa lagi? Jadi umat ini akan mengikuti jejak Nasrani dan Yahudi, suka ataupun tidak. Jil itu bagian daripada Yahudi, karena mereka jebolan dari jebolan Amerika yang dijejak filsafat. Baiklah, itu bagian daripada tanda kiamat yang menyelesaikan seluruh masalah. Kemudian diikuti oleh jil. Baiklah kalau begitu. Lalu kata Rasulullah, ya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Mereka suka atau tidak, apapun tren yang dilakukan oleh Yahudi atau Nasrani akan dilakukan oleh umat ini. Jikalau seandainya orang Yahudi atau Nasrani masuk ke dalam lubang biawak, mereka pun akan ikut masuk. Wisata katanya. Apa wisata yang tidak diikuti oleh orang Indonesia dan kaum muslimin di dunia pada saat sekarang ini? Apa yang tidak mereka ikuti dari tren itu? Apa yang sisa? Orang telanjang di Amerika diikuti, orang mabok diikuti, orang kumpul kebun semua diikuti. Tidak ada yang sisa. Kalau di Amerika ada tempat telanjang, di Bali dibikin, dibela. Ketika mencari musuh kaum muslimin, diwawancarai orang Bali, orang-orang kafir. Pintar nggak orang kita ini? Sangat amat pintar. Tidak ada manusia lebih pintar daripada kita anak bangsa ini. Ini real. Lalu kenapa ini terjadi? Terjadi atas dasar qadarullah. Apa filternya? Cina jebol, India jebol, Arab aja berjebol, sebagian negara Arab sudah jebol. Apalagi yang sisa? Apa ada perbedaan antara budaya Barat dan
timur. Barat sekuler, timur musyrik. Mana lebih bagus? Masih bagus kita orang Indonesia dong. Ntar buru-buru disembah. Itu kan tubuhnya monumen internasional. Itu satu saat akan diibadati kembali sebagaimana dulu. Akan diibadati oleh manusia sebagaimana terlihat terdahulu. Suka ataupun tidak. Berubudut dan seluruh tubuh termasuk tubuh babu runcing itu pun akan disembah oleh orang. Akan dipuja pahlawan 10 September itu. 10 November. 10 November. Belanda keluar dengan bambu runcing. Apa memang benar Islam dilupakan padahal itu kaum muslimin? Iya enggak? Apa andilnya orang kafir? Baik. Kemudian saya jelaskan kembali kepada Anda bahwasanya kalaulah umat ini akan kembali mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani, setelah itu mereka akan menyembah kembali patung-patung yang ada, sebagaimana bangsa Arab akan kembali menyembah Lata dan Uzza. Apa tidak heran Anda? Bukan tafsir Ibnu Katsir surat 9 ayat 33. Muslim ya, 1668. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Baca. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk ialah aneka berita yang benar, keimanan yang sahih, dan ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Nabi SAW. Agama yang hak ialah aneka amal saleh yang sahih dan bermanfaat di dunia dan akhirat, untuk dimenangkannya atas segala agama, yakni atas seluruh agama yang lain. Penafsiran ini ditegaskan pada hadis di dalam Sahihan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah melipatkan bumi ini untukku dari belahan timur dan baratnya, dan kerajaan umatku akan mencapai sejauh bumi yang telah dilipatkannya kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perkara ini akan menjangkau apa yang dijangkau oleh malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan sebuah rumah di suatu desa maupun kota, melainkan akan dimasuki oleh agama ini yang akan memuliakan orang yang mulia dan menghinakan orang yang hina. Suatu kemuliaan yang akan memuliakan dengannya agama Islam, dan suatu kehinaan yang Allah menghinakan dengannya kekafiran. Kemudian Tamim Ad-Dari berkata, aku telah mengakui buktinya pada keluargaku. Barang siapa yang masuk Islam di antara keluargaku, maka dia mendapat kebaikan, kemuliaan, dan kehormatan, sehingga anggota keluarga yang kafir mendapat kehinaan, kekejian, dan kesulitan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, isi sabdanya, belum akan pergi malam dan siang atau terjadi kiamat sebelum disembah orang kembali Lata dan Uzza. Sebelum akan terjadi kiamat, tidak akan pergi malam dan siang. Kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah Al-Lata wal Uzza kembali diibadati oleh manusia. Di mana Lata dan Uzza itu? Al-Lata dan Uzza itu dia berada antara Makkah dan Madinah, satu antara Makkah dan Taif. Yang sekarang ini nggak ada. Tidak ada sekarang ini, nggak tahu orang. Di mana letak Lata dan Uzza? Tidak ada. Lalu Al-Lata dan Al-Uzza akan
Allah, mana lebih tua Al-Lata dan Uzza dengan Borobudur? Tugu budaknya ada di Afghanistan. Ketika dia dirubuhkan, Amerika Yahudi marah, orang-orang ateis marah, dirubuhkan kemudian dibangun kembali, biayanya cukup gede, Tugu Buddha, dan itu pun akan disembah oleh manusia pada akhir nantinya. Karena Islam ini pada akhirnya akan musnah dari muka bumi. Musnah. Ada tokoh pemusnah Islam di Indonesia, pencipta, pencetus ide untuk memusnahkan Islam di Indonesia. Ada nggak? Tokohnya kiai lagi, dipuja, cendekiawan lagi. Ada nggak? Ada ya. Baiklah. Kalau begitu, Al-Lata dan Al-Uzza yang musnah, dahulunya telah hancur, itu akan kembali disembah, diibadati oleh orang banyak. Al-Lata dan Al-Uzza itu akan kembali disembah oleh manusia. Aisyah radhiyallahu anha berteriak ketika mendengarkan cerita itu. Lanjut, apa kata Aisyah? Tanya Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan, ya Allah telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan dengan agama yang benar atau Islam untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ini hadis ini menafsirkan surat At-Taubah ayat 33. Bukankah Allah telah mengatakan Allah telah mengutusmu dan memenangkan agama ini? Bagaimana manusia bisa kembali menyembah Lata dan Uzza? Kalaulah Islam itu turun di negara Arab, turunnya di Makkah, hijrahnya di Madinah. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah, pernah beliau hijrah ke Taif, lalu kemudian hijrah ke Madinah. Dan kaum muslimin sebelum itu pernah hijrah ke Habasyah. Mana lebih dikenal Afrika dengan Indonesia? Afrika itu ada tokoh saleh yang masuk dalam Al-Quran, Luqman. Luqman al-Hakim itu orang Afrika. Ada yang mengatakan dia dari Senegal, ada yang mengatakan dia dari Sudan, ada yang mengatakan dia dari Ethiopia, Afrika. Salah satu surat Al-Quran namanya surat Luqman. Namanya pun disebut mulia nggak? Jadi jangan suka nepuk dada sendiri, berbahaya. Entar Anda batuk. Bahwasanya orang Afrika itu lebih layak untuk menepuk dirinya karena salah satu di antara mereka ada yang masuk dalam Al-Quran. Lalu orang Ethiopia ini ketika kaum muslimin berangkat menuju Ethiopia disambut, dan bangsa Ethiopia ini dikenal dalam Islam. Anda tahu salat ghaib? Tahu Anda salat ghaib? Tahu? Salat ghaib. Kita ini suka keliru mulut. Kronologis asbabul wurud adanya salat ghaib itu karena seorang bernama An-Najashi, raja Ethiopia, meninggal. Dia muslim. Dialah yang menerima kaum muhajirin pertama hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far As-Sadiq, Ja'far bin Abi Thalib. Dari Makkah berangkat ke Afrika, hijrah jalan kaki antar negara lo itu. Tayyib. Sampai di Ethiopia, sampai di Afrika, di Habasyah, Ethiopia. Itu kaum musyrikin terlebih dahulu mendatangi rajanya dan memberikan isu yang negatif terhadap Islam. Lalu di cross check oleh sang raja. Cross checknya apa? Salat, zakat, sopan atau santun dilihat dulu. Lah, akidahnya dicek, akidahnya di cross check, ini sama. Lalu bagaimana terhadap Isa? Dikatakan Rasulnya Allah. Hanya orang Indonesia mengatakan semua sama, Isa juga anak Allah, katanya kan gitu ya. Hebat. Oke, karena semua agama kita mengatakan semua agama sama. Oke. Si Afrika berkata, penganut Nasrani berkata, bagaimana tentang Isa? Orang Islam berkata Isa itu Rasulnya Allah, dan kalimatnya dan roh yang ditiupkan kepada Maryam lalu dia jadi. Berarti kita sama. Lalu dia berislam, menganut Islam An-Najashi sendiri, rajanya sendirian.
Kalau kita kan mikir dulu, kita ini mau masuk neraka bareng. Ini gimana, di neraka atau surga bareng yang penting. Kemanapun bareng, ke neraka pun dia mau bareng, nggak mau sendiri. Di surga pun nggak mau dia kalau sendiri. Nah, Najasyi lah. Dia sendiri, dia anut Islam. Begitu beliau mati, setelah Rasul pindah ke Madinah dan malah pun kembali, lalu diperlakukannya kaum muslimin itu dengan baik. Dia jamin untuk hidup di negerinya dengan bebas, beribadah dan sebagainya, berekspresi. Kalau di Indonesia kan nggak boleh, teroris katanya. Apa bedanya dia sama Yahudi dan Amerika? 11-12, nggak tahu yang mana 11 yang mana 12. Kemudian begitu An-Najasyi ini meninggal di Ethiopia, Rasul berada di Madinah. Ini Rasul mendapatkan wahyu bahwasanya An-Najasyi tidak disalatkan oleh orang, dikubur secara Kristen. Karena tidak ada orang menyalatkannya, maka Rasulullah SAW dengan para sahabat menyalatkan An-Najasyi Muslim. Ini kronologis salat gaib pertama. Lalu di Indonesia siapapun mati disalatin gaib walaupun orang sudah salat di atas jenazahnya. Hebat. Tidak ada orang lebih hebat daripada kita. Kebelingernya luar biasa. Top. Anda bayangkan jenazah sudah disalatin, masih disalatkan gaib. Di kita bukan? Subhanallah. Baiklah. Kemudian setelah itu, ini Afrika. Afrika ini pun dikenal, dari Ethiopia ini pun dikenal bahwasanya akan terjadi satu saat sebelum kiamat, setelah kasus Isa selesai, Dajjal selesai, Yajuj dan Majuj selesai, Imam Mahdi selesai, semuanya telah beres, kaum muslimin sudah bagus, lalu hancur lagi Islam itu, maka terakhir kasusnya terjadi ialah penghancuran Ka'bah. Ka'bah itu pun akan dihancurkan. Muslim tanda-tanda kiamat. Ka'bah akan hancur. Yang akan menghancurkannya pun orang itu dia. Namanya disebut oleh Rasulullah SAW. Bentuk tubuh orang itu pun disebut oleh Rasulullah SAW. Orangnya cebol, kakinya cebol, tangannya cebol, kepalanya botak. Oke, kalau begitu di dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan tentang Al-Baqarah ayat 124 kalau tidak salah, wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin. Dapat Muslim 2470 yang tadi hapus. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh orang-orang berbetis kaki kecil. Ulangi, oleh orang-orang berbetis atau kaki kecil dari Habsah. Dari Habsyah, Ethiopia. Ka'bah itu akan dirubuhkan oleh orang dari Ethiopia. Kemudian lanjut hadis berikutnya. Dari Abu Sa'id dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dapat ya? Kedua-duanya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul di akhir zaman khalifah yang membagi-bagi harta tanpa menghitungnya. Hal itu ditegaskan dalam sahihnya dari Abi Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah dihancurkan oleh Dzuwaiqatin dari Ethiopia. Jadi disebutkan namanya nggak betul disebut itu. Dzuwaiqatin dari Ethiopia. Jadi nama orang itu Dzuwaiqatin dari Ethiopia. Disebutkan oleh Rasulullah SAW nama orangnya. Rasulullah SAW menyebutkan nama orang komandan yang akan menghancurkan Ka'bah. Dalam riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Dzuwaiqatin dari Ethiopia, dicopoti perhiasannya dan dilolosi kiswahnya. Jadi dicopoti perhiasannya, pintu emasnya itu bukan semprot. Kalau pintu Ka'bah itu benar-benar murni emas, emas murni, itu ratusan kilo sebelah pintunya, emas murni.
itu akan diambil. Kiswanya, bajunya itu yang terbuat yang warna hitam itu terbuat dari sutra, itu pun akan dicopoti, kata Rasulullah SAW. Kemudian seolah-olah aku melihat Zubaikatan itu orang botak yang bengkok pergelangan kakinya, tangan dan sendiri-sendirinya. Dia menghantam Ka'bah dengan patil dan lindisnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hal ini terjadi dan Allah terlebih mengetahui setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Karena dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan terlaksana ibadah haji dan umrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah, ini terjadi dan ditentukan, dan itu ditentukan setelah Ya'juj dan Ma'juj. Lalu saya ulangi kembali kepada Anda, Ka'bah ini akan hancur. Disebutkan pula orang Ethiopia yang akan menghancurkannya. Namanya disebutkan, bentuk kakinya cebol, tangannya pun cebol, kepalanya botak. Ada hadis tentang itu. Tadi disebutkan nggak? Lanjutannya ada. Baik. Ini bahagian daripada tanda-tanda kiamat. Ka'bah pun musnah.